funnel marketing. Jadi, apa itu funnel marketing? Funnel marketing adalah sebuah funnel atau piramida terbalik nah, funnel marketing itu biasanya dikaitkan dengan AIDA model. Jadi AIDA model adalah awareness, interest, desire, action. Jadi apa itu AIDA model? Oke, kita awareness. Awareness sama dengan attention. Nah, awareness adalah proses memperkenalkan brand kita ke khalayak. Bagaimana rumusnya agar orang sadar dengan brand kita? Karena awareness sama dengan kesadaran. Rumusnya adalah attention. Ya, attention becoming new currency. Karena hal utama dalam beriklan adalah konten iklan yang mengandung attention. Jadi bagaimana caranya orang sadar dengan brand kita? Jadi iklan-iklan yang bikin attention, bikin orang sadar, wah ada brand ini nih iklan. Itu yang lebih penting untuk memperkenalkan brand kita. Kemudian interest. Interest adalah tipe audiens yang sudah masuk ke dalam customer journey kita. Audiens yang interest terhadap produk kita atau brand kita itu sudah aware dengan brand kita, dia udah pernah kena iklan kita. Lalu gimana kita memanfaatkan tipe audiens yang sudah interest dengan brand kita? Kita bisa membuat iklan dengan positioning sebagai problem solving, sehingga membuat audiens menjadi mempertimbangkan untuk membeli produk kita. Jadi di konten iklannya nanti kita bisa retarget kepada audiens yang pernah engage dengan iklan kita. Nanti kita iklankan kontennya dengan konten iklan yang problem solving. Misalnya problem solving nih, misalnya produknya Tamano Oil. Berarti kita bisa create konten iklan untuk orang-orang yang pernah engage dengan brand kita, pakai konten iklan problem solving. Karena Tamano Oil itu sebagai penyembuh jerawat, kita bisa menonjolkan bagaimana Tamano Oil bisa menyembuhkan jerawat. Kemudian desire. Nah, desire ini adalah setelah audiens masuk ke tahap interest terhadap produk kita, iklan yang perlu kita siapkan adalah value produk. Apa yang membedakan produk kita, Tamano Oil, dengan produk penyembuh jerawat yang lain. Kita bisa menonjolkan value produk nilai lebih dari produk kita. Misalnya value produk dari Tamano Oil adalah 100% alami, natural. Nah, sehingga ini memudahkan mereka audiens untuk menimbang-nimbang produk apa yang akan ia beli, karena kan proses audiens beli produk itu nggak langsung beli kan, karena mereka menimbang dari brand A, misalnya ada juga dari brand B, ada juga misalnya Tamano Oil brand A. Jadi ada pilihan brand A, brand B adalah Tamano Oil. Nah, mereka pasti akan menimbang-nimbang, kenapa gue harus beli Tamano Oil? Nah, ini kita bisa menonjolkan apa value produk dari Tamano Oil misalnya dalam case ini. Kalau Tamano Oil adalah brand yang 100% natural, itu iklannya kita tonjolkan kepada orang-orang yang udah interest sama produk kita. Gitu. Kemudian action. Setelah audiens menjadi customer, action tuh berarti sudah melakukan pembayaran, berarti audiens sudah menjadi customer Anda. Ini baru gerbang pembuka untuk meningkatkan profit bisnis kita. Kenapa? Karena orang yang sudah terikat secara emosional dengan brand akan lebih mudah untuk kita suguhkan produk-produk yang berkaitan dengan brand kita. Misalnya, Tamano Oil by Falabella nanti mengeluarkan skincare, kayak misalnya produk Glow Series. Nah, itu kita bisa bisa retarget kepada orang yang pernah purchase produk Tamano Oil, kita iklankan produk Glow Series. Nah, itu cost-nya akan jauh lebih murah dibandingkan kita harus mencari cold audience atau orang yang belum kenal sama sekali dengan Tamano Oil. Nah, ini kenapa kita bisa meningkatkan customer lifetime value tanpa perlu budget iklan yang lebih mahal. Ya, karena audiens sudah terikat secara emosional dengan brand Falabella. Ketika brand Falabella mengeluarkan produk baru, misalnya Glow Series, itu akan sangat lebih mudah untuk dibeli oleh audiens karena audiens sudah merasakan impact atau solusi dari penggunaan Tamano Oil. Seperti itu.